Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya. Tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu dan kita sudah melewati pertengahan di bulan Januari. Tentunya tahun yang kita baru saja rayakan sebagai tahun yang baru sudah makin lama makin tidak baru lagi, saudara. Karena itu setiap hari, jam, bahkan detik yang Tuhan berikan bagi kita adalah karunia yang mesti kita nikmati. Dan itu berarti Tuhan masih memberikan kita banyak kesempatan dan peluang selama kita hidup di muka bumi ini. Dan hari ini Sabtu 18 Januari 2025, setelah saudara mulai menikmati hari libur weekend saudara, mungkin saudara siap untuk beristirahat dan mungkin masih melakukan berbagai macam aktivitas, saya menemani saudara dalam renungan malam. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan mengenai arti atau nilai hidup yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Dan hari ini kita belajar dengan judul Gunakan Hidup dengan Kedamaian. Roma 12 ayat 18 ayat hafalan kita berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, ada banyak orang yang hidupnya seringkali senangnya ribut saja, saudara. Ya, sulit sekali berdamai dengan orang-orang yang seperti ini. Saya tidak tahu, mungkin ada latar belakang trauma yang terjadi dengan orang ini, atau memang karakternya seperti itu, atau memang orang ini tidak pernah merasakan kasih dan kedamaian dari Tuhan, sehingga orang ini perlu diinjili, sehingga damai Kristus itu memerintah di hati mereka. Nah, sebagai orang percaya, tentunya Tuhan menghendaki kita untuk menjadi the agent of peace. Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pembawa damai di dalam komunitas kita, di gereja kita, di tempat kita bekerja, di keluarga kita, di mana saja Tuhan kerjakan, Tuhan tempatkan kita. Kalau Tuhan menempatkan kita di satu komunitas tersebut, Tuhan punya rencana. Kalau kita bisa meng-avoid atau menghindari konflik, kenapa kita harus ribut? Ada banyak hal dalam hidup ini yang sebenarnya kalau kita mau saja mengalah atau menghormati preference atau pilihan orang lain, maka persoalan sebenarnya menjadi lebih ringan. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita sangat berharga. Hanya kalau kita habiskan untuk bertikai, berantem, konflik terus-menerus. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti akan hal ini. Karena itulah ayat tadi mengingatkan kepada kita. Kalau itu tergantung kepada kita, kita harus berusaha mencari perdamaian. Hidup damai dengan semua orang. Dan kita harus berusaha menghindari, mengurangi konflik, dan atau membantu orang yang sedang ada dalam konflik sehingga kedamaian itu bisa terjadi. Tuhan Yesus mengingatkan dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi status dalam diri kita yang adalah anak-anak Allah itu harus tergambar pada saat kita menjadi pembawa damai di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Sangat kontradiksi sekali kalau kita mengklaim sebagai anak-anak Allah, anak yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Yesus itu disebut Raja Damai, dia memberikan dirinya, kedamaiannya kepada kita, tapi kita malah ribut terus-menerus dan senangnya berkelahi, senangnya ada konflik, dan lain sebagainya. Saudara, mari kita sama-sama mengkoreksi diri. Sebelum kita beristirahat, mungkin kita harus benar-benar menyadari bahwa Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah komunitas kita dengan satu rencana yang indah. Karena itu mari kita menjadi orang yang membawa damai. Orang yang suka membawa damai akan banyak temannya, akan disenangi oleh sahabat-sahabatnya. Karena orang ini tidak berusaha
memunculkan konflik atau membesar-besarkan masalah, tapi dia justru meredam masalah dan meredam konflik untuk kebaikan bersama. Tentunya segala persoalan yang terjadi dalam pergaulan kita, dalam komunitas kita, itu bisa diatasi kalau setiap pihak mengerti bahwa kedamaian itu harus jadi prioritas utama di dalam kehidupan kita berkomunitas. Bila ini terjadi, maka tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Orang akan melihat, oh dia beda, karena ada Kristus, ada damai Kristus di hatinya, sehingga dia selalu hidup dalam kedamaian dengan semua orang. Mari gunakan hidup kita dengan penuh makna. Hidup yang kita miliki itu sangat berarti di hadapan Tuhan, dan itu akan menjadi lebih jelas artinya dan nilainya bila kita menjadi pelopor pendamaian, the agent of peace. Kiranya Roh Kudus memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk melakukan hal ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.